Hai guys, jumpa lagi dengan saya Brother John, dan hari ini saya akan menanggapi video daripada Pendeta Ezra Soru. Kebetulan pagi ini saya menonton dua video beliau. Yang pertama itu tentang baptisan selam dan baptisan percik, dan yang kedua adalah baptisan anak dan tanggung jawab orang tua dan gereja. Sebelumnya salam kenal untuk Pendeta Ezra Soru, karena saya sudah subscribe channel beliau dan juga sudah menonton beberapa videonya, dan menurut saya beliau cukup teliti dalam mempelajari Alkitab, sehingga saya merasa tertarik untuk menonton beberapa videonya. Namun setelah mendengarkan dua video tadi pagi, saya merasa perlu menanggapi karena ada beberapa ayat yang terlewatkan atau tidak dijelaskan atau tidak dikutip dalam penjelasan beliau tentang dua topik tersebut. Yang pertama adalah tentang baptisan anak. Menurut Pendeta Ezra Soru, gereja-gereja karismatik ataupun Pentakosta menggantikan baptisan anak itu dengan melakukan penyerahan anak dengan mengutip ayat yang ada di dalam Matius pasal 19 ayat 13. Di situ mengatakan bahwa pada waktu itu orang membawa kepada Yesus anak-anak, kemudian Yesus meletakkan tangan atas anak-anak itu dan berdoa untuk mereka. Dan menurut Pendeta Ezra Soru, dasar inilah yang dipakai oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik untuk mengubah atau menggantikan baptisan anak itu dengan penyerahan anak. Sebenarnya ini keliru, karena saya adalah penganut baptisan selam. Saya juga dibaptis percik waktu kecil, namun setelah dewasa, setelah bertobat dan terima Yesus, saya dibaptis selam. Jadi ini keliru. Sebenarnya ayat yang dikutip atau dipakai menjadi dasar gereja-gereja Pentakosta dan karismatik untuk melakukan penyerahan anak itu terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan bahwa pada waktu Yesus berumur 8 hari dan dia harus disunatkan, maka ayah dan ibunya membawa bayi Yesus ke bait Allah dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi umur 8 hari itu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, ya, menurut peraturan Musa. Dan inilah yang dipakai oleh gereja karismatik dan juga Pentakosta untuk melakukan penyerahan anak, ya, seperti Yesus pada umur 8 hari disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yang berikut, mengapa gereja Pentakosta atau karismatik melakukan menganut baptisan selam, ya? Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, sebagaimana yang tertulis, ya, di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Di situ Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu adalah tanda pertobatan. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan kepada seorang bayi? Apakah dia sudah bertobat? Bagaimana dia memungkinkan bisa bertobat sementara dia masih bayi, masih digendong oleh orang tuanya? Sedangkan baptisan itu adalah tanda pertobatan, ya, menurut Matius 3 ayat 11. Demikian juga dengan Markus 16 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, perhatikan baik-baik. Siapa percaya dan dibaptis, ya, jadi percaya dulu baru dibaptis. Kalau tidak percaya, ya tidak perlu dibaptis, karena baptisan itu adalah memeteraikan pertobatan seseorang, tanda bahwa orang itu sudah bertobat. Demikian juga di dalam Matius 1 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis mulai memberitakan pertobatan kepada orang Israel, dan dia berseru, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis. Ya, jadi artinya langkah pertama itu bertobat dulu, kemudian baru dibaptis. Artinya baptisan itu adalah tanda pertobatan atau memeteraikan pertobatan seseorang. Jadi itulah dasar Alkitab yang dianut oleh gereja
karismatik dan juga gereja Pentakosta. Kemudian Pak Esra Soro juga mengatakan bahwa sunat di dalam perjanjian lama, ya, yang merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Abraham, ya, seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 11 sampai 12. Pak Esra mengatakan bahwa di perjanjian baru itu diganti dengan baptisan air. Ya. Padahal di dalam Roma pasal 2 ayat 29 di situ mengatakan bahwa seorang Yahudi sejati bukan dilihat dari sunat atau tidak, ya, melainkan sunat hati, bukan secara hurufiah, ya, tetapi secara rohani. Jadi menurut saya sunat di perjanjian lama, ya, itu dikatakan dikerat kulit katan, ya. Maka di perjanjian baru yang ada adalah sunat hati, yaitu pertobatan, penanggalan hidup lama, penanggalan kulit katan di perjanjian lama. Di perjanjian baru telah penanggalan hidup yang lama. Bertobat, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka itu adalah langkah pertama pertobatan dan diselamatkan. Ya. Nah, mengapa? Karena ada peristiwa di Alkitab bahwa orang itu belum sempat dibaptis, tetapi dia sudah meninggal atau mati, ya, seperti penjahat di samping kanan Yesus. Dikatakan bahwa dia mengakui Yesus dan percaya kepada Yesus. Ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali. Lalu Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ya, dia diselamatkan walaupun tidak sempat dibaptis. Ya, jadi sunat, ya, di perjanjian lama, di perjanjian baru itu adalah pertobatan. Ya, yang penting bertobat. Ya, kalau tidak sempat dibaptis, yang penting bertobat karena itu jaminan keselamatan. Kalau setelah bertobat dan istilahnya tidak langsung dipanggil Tuhan seperti peristiwa penjahat di samping kanan Yesus, maka dia harus dimeteraikan pertobatannya itu dengan baptisan air, karena baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Ya. Kemudian Pak Esra juga mengatakan bahwa perjanjian itu bersifat kekal. Ya. Sementara Abraham itu dikatakan bahwa dia adalah bapa orang beriman, ya, bukan karena bersunat menurut saya, ya, tetapi karena dia percaya. Dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Bukan karena Abraham telah bersunat, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya, sama dengan lahir baru. Ya, percaya dan menerima Yesus, itulah orang menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal, dan otomatis dia menjadi keturunan Abraham secara rohani karena dengan iman, bukan dengan perbuatan. Karena dalam ayat lain juga mengatakan bahwa Yesus atau Kristus datang membatalkan hukum Taurat. Ya, apa yang dahulu di perjanjian lama itu adalah simbol, di perjanjian baru itu semua bersifat rohani. Begitu juga dengan sunat. Sunat itu lahiriah di perjanjian lama sebagai tanda ikat janji dengan Tuhan. Di perjanjian baru itu adalah sunat hati, bertobat. Ya, bukan baptisan air. Karena baptisan air itu adalah langkah kedua tanda pertobatan. Yang berikut, ya, masih mengenai sunat. Kalau baptisan itu adalah pengganti sunat, mengapa Yesus juga disunat pada umur 8 hari? Kalau sunat itu pengganti baptisan air, seharusnya Yesus tidak perlu dibaptis lagi pada usia 30, karena dia telah disunat menurut peraturan Musa pada usia 8 hari. Ya. Jadi menurut saya itu kurang tepat, ya, kalau dikaitkan langsung antara sunat dengan baptisan. Menurut saya lebih tepat sunat itu dikaitkan dengan pertobatan, karena walaupun Yesus telah disunat usia 8 hari, namun pada usia 30 dia perlu dibaptis karena dia harus memberi satu pola model kehidupan Kristen yang ideal, kehidupan di dalam Tuhan yang ideal. Ya, seseorang kalau ingin kembali kepada segambar dan serupa dengan Allah, langkah pertama adalah sunat hati, yaitu percaya
kemudian dibaptis, ya, maka orang itu hidup baru dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Kemudian yang berikut, di dalam perjanjian baru, ya, baptis ulang itu pernah terjadi, ya, seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 3 sampai dengan 5, ya. Ketika Paulus bertemu dengan orang-orang pada waktu itu yang sudah menerima baptisan Yohanes, ya. Kemudian Paulus melayani mereka, membimbing mereka, ya. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, "Kalian dibaptis dalam nama siapa? Dengan nama siapa?" Kemudian berkata bahwa kami dibaptis, ya, dengan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus katakan bahwa kalian harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam peristiwa itu, murid-murid itu yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, dibaptis lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, menurut saya, ya, karena kalau seseorang dipercik waktu kecil, ya, menurut penganut karismatik atau Pentakosta, itu lebih tepat disebut penyerahan anak. Dan ketika dia dewasa setelah bertobat, ya, baru dia dibaptis, ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan itu bukan baptis ulang sebenarnya, karena kita hanya mempraktekkan apa yang Alkitab ajarkan. Kalaupun itu dianggap sebagai baptis ulang, toh di perjanjian baru terjadi, ya, mereka penganut atau yang sudah menerima baptisan Yohanes dibaptis kembali di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak ada yang salah. Dan perlu diketahui juga, ya, bahwa suatu hari para ahli Taurat ingin mencoba Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, baptisan Yohanes membaptis itu dari surga atau dari bumi?" Dan mereka tidak menjawab, ya. Artinya baptisan Yohanes itu benar dari sorga, sesuai dengan tugas dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Harusnya kalau itu dari sorga, tidak perlu lagi dibaptis ulang. Tetapi mengapa Paulus melakukan itu di dalam Kisah Para Rasul 19 tadi? Mereka yang sudah menerima baptisan Yohanes, ya, kembali dibaptis dalam nama Yesus. Nah, yang terakhir adalah Pak Esra Soro juga mengatakan tentang baptisan selam, ya, dengan mengambil contoh Yesus masuk ke dalam air, ya. Pak Esra Soro mengatakan bahwa walaupun di situ dikatakan masuk ke dalam air, belum tentu ditenggelamkan atau diselam atau dicelup. Bisa saja dipercik menurut argumen dari Pak Esra Soro, ya. Ya, tapi saya ingin menanggapi juga, ya, bahwa kalau memang harus dipercik, mengapa harus masuk ke dalam air? Kenapa tidak orang-orang yang akan dibaptis itu disuruh berbaris di tepi sungai, kemudian Yohanes cukup mengambil air secukupnya di tangannya dan orang-orang itu tidak perlu repot-repot untuk basah, dan dia mempercikan saja dari tepi sungai itu, ya, sebagai tanda pertobatan. Ya, kemudian juga, ya, terjadi, ya, di dalam Kisah Para Rasul, ya, yaitu ketika Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, singkat cerita, Filipus menginjili sida-sida ini, dan sida-sida ini percaya dan minta untuk dibaptis, ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa mereka berdua turun ke dalam air, ya. Kalau itu percik, menurut saya tidak harus kedua-duanya masuk ke dalam air. Cukup Filipus saja yang masuk ke dalam air, ambil air secukupnya. Bahkan mungkin sida-sida ini juga tidak perlu turun dari keretanya, tunggu saja di kereta. Cukup Filipus ambil air secukupnya, datang percikan dia, selesai. Tetapi apa perlunya mereka harus masuk air kalau bukan untuk ditenggelamkan atau diselamkan? Nah, ini adalah argumen saya
ya, untuk membuka wawasan kita supaya pemahaman kita lengkap. Demikian Pak Pendeta Estra Soro, mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang salah. Saya menantikan tanggapan kembali. Salam dari saya, dari Pontianak. Tuhan Yesus memberkati.